Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman semua yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan saya berdoa ya, Bapak Ibu sehat, bahagia, dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan tentu saja, apapun yang Bapak Ibu kerjakan, diberkati Tuhan berlimpah-limpah, dan menjadi berkat besar bagi banyak orang. Terima kasih untuk dukungannya selama ini, dan itu sungguh sangat membanggakan dan memberkati kita semua. Baik, hari ini kita akan berjumpa dengan seorang pendeta yang dahulu hidupnya sangat kelam. Pada saat masih muda, masih remaja, beliau begitu bandal, begitu nakal, begitu jahat, ya, sampai pernah melakukan tawuran, ya, pada saat masih SMA, masih di STM, dan beliau mengalami luka yang luar biasa di celurit, wow, mengerikan sekali. Dan akhirnya beliau menjadi pendeta. Tetapi perjalanan hidupnya sungguh kelam, beliau terlibat dengan okultisme, perdukunan, kuasa gelap, dan mencari kekayaan melalui dukun-dukun dan memelihara keris-keris. Tetapi pada akhirnya beliau bertobat dan lahir baru serta melayani Tuhan sampai hari ini. Bagaimana cerita dari Pak Rufinus Manggaribuan ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Shalom, saya Wahyu Widiawati, senang bisa ketemu di program Perjumpaan dengan Tuhan. Hari ini kita akan ngobrol dengan Pendeta Rufinus Pangaribuan, seorang pebisnis yang melayani Tuhan, ayah dari 3 orang putra-putri, dan hari ini kita akan dengar bagaimana sih perjumpaan pribadi beliau dengan Tuhan. Shalom, Shalom Pak Ibu. Rufinus. Iya, Senang bisa ketemu Pak Rufinus lagi. amin. Saya juga Iya, apa kabar Pak? baik, Iya. baik. Mantap. Tadi muter-muter ya ke sini ya. Iya, Tapi saya puji muter. Tuhan bisa ketemu. Iya, Pak Rufinus, beliau seorang hamba Tuhan. Kekasih Tuhan mungkin kalau lihat penampilannya nggak percaya kalau beliau hamba Tuhan. Tapi beliau ini hatinya adalah pelayan Tuhan ya. amin. Di mana saja, kemana saja Tuhan suruh untuk melayani, beliau berangkat. Betul ya Pak ya? Amin, Ya. betul. Ya. Ini sering pelayanan ke desa-desa juga Pak ya? 90%. 90% pelayanan ke Ke desa-desa. Ya? desa-desa. Oke. Iya, Dulu beliau bukanlah orang yang seperti ini. betul. Boleh tahu Pak Rufinus dulu seperti apa? Ya, menjijikkan. Menjijikkan. Iya. Menjijikkannya itu seperti apa? Jadi begini. Saya Sebentar, lahir terlahir. dan besar di Surabaya atau di Saya lahir kampung halaman? Saya lahir di Medan. Tapi hanya kelahiran aja di sana. Setelah itu merantau ke Aceh. Usia berapa? Usia ya mulai dari kecil sampai kelas 1 SD. Ya tahulah masa-masanya gam. Oke. Ya menikmati hidup di tengah hutan di sana. Bersama orang tua ya? Ya bersama orang tua. Setelah itu saya ditarik kakak kembali ke Medan untuk sekolah. Sampai kelas 4 SD. Kemudian ditarik kakak lagi ke Surabaya. Nah, sejak itulah Jadi di saya Surabaya tinggal ikut kakak? di Surabaya. Berapa bersaudara Pak? Ada 8 8? bersaudara, 4 Bapak nomor? wanita, 4 laki-laki, saya yang paling kecil, Bungsu. bungsu. Ya, jadi saya sejak SD kelas 3 itu udah nggak pernah tahu orang tua. Sudah Enggak, waktu itu masih ada teman. Masih ada? Iya, teman Cuman saya harus ikut kakak ke Surabaya, terus akhirnya orang tua meninggal. Ya, saya ada di Surabaya. Oke. Orang tua meninggal di kampungnya. Di kampung. Oke. Nah, itulah yang membuat masa-masa saya kelam ya. Kenapa? Karena tahu sendiri sejak saya di SD itu, sejak saya ditarik kakak itu, saya tidak pernah yang namanya menikmati pergi ke gereja. Padahal Kristen dari kecil. Padahal Kristen, ya. Tidak pernah menikmati gereja, yang namanya sekolah minggu nggak pernah, apalagi setelah di Surabaya. Lebih parah lagi, karena saya tinggal di daerah Surabaya, termasuk yang lokasi kumuh, di Wonokromo, Pulau Tegalsari. Yang pemirsa tahu Pulau Wonokromo itu ya sebelahnya kali Jagir itu. Nah, itu. Ya, Jadi tiap hari main di kali gitu? Ya nggak mainnya di kali, tapi mainnya ke Terminal Joyoboyonya. Oh
Oh iya iya. Ya, iya. jadi gumpul dengan copet, saling Hmm. merampok, ya semua gumpul Dari di kecil. situ. Ya, mulai kecil. Hmm. Nah, otomatis dunia saya dunia gelap di situ. Karena itulah saya juga mengalami yang namanya saya pernah nyemir sepatu, saya pernah ya jualan koran, kan gitu. Nah, itu. Nah, dalam dunia itu saya gak pernah menikmati yang namanya sebagai orang Kristen itu bagaimana nggak tahu. Kakak Gereja fine-fine itu aja ya, kakak? ya sama aja kan, Sama dia aja. hidupnya ya Oh, sama oke, aja kan di pinggir oke. jalan. Iya, Ya, iya. tapi di pinggir jalan ya, Mm-mm. sama aja. Jadi nggak ada namanya. Ya saya sekolah di sekolah di Kristen. Ya, sekolah Kristen. Sekolah Kristen gitu ya. Konyolnya di situ juga gitu loh. Cuman ya itulah. Iya, iya, iya. Nah, Tapi hidupnya sehari-hari di jalan ya. hidup hari-hari di jalan ya, di jalan. Mm-mm. Nah, gitu. Sampai umur berapa, Pak? Sampai akhirnya saya selesai SMP, terus STM ya sama. Jadi kalau anak-anak sekarang yang katanya geng motor, Sudah ke biasa dulu ya. sekolah bawa gear motor, sepeda motor sangu rantai, ya iku pangananku. Waduh. Dulu biasa begitu ya. Iya, Tawuran gitu 50 tahun yang lalu udah saya alami itu Iya. gitu loh, tawuran. Lah pernah lagi yang paling konyol itu saya ke sekolah ini kan ke STM ya, STM nggak boleh nyebutkan Yo, nama ya, nama sekolahnya ya. Ya. Nah saya turun kayak STM pulang pergi naik gandol. Oh, gandol, nggak bayar ya? Nggak bayar, naik truk, naik pickup ya itu ya. Tiap hari? Tiap hari, tiap hari. Oh, iya, iya, iya. Tiap hari lah. Oke. Suatu hari begitu saya turun dari gandol itu ternyata musuh saya udah nungguin gitu loh. Udah nungguin dia, oh anak ini biasa turun di sini gitu. Emang Jadi, dulu Bapak gimana? Berani gitu suka ya berkelahi? tawuran ya, namanya kita anak STM ya, zaman dulu ya. Dulu STM, sekarang SMK ya. Nah, jadi kalau kenakalan anak sekarang itu ya sama kita nggak ada apa-apanya. Gitu. Oke, ketika Bapak turun, kemudian ada turun, musuh ya itu orang? langsung. Saya sendirian. Ya Bapak sendirian Waktu itu mungkin ada 10 itu. 10? Ditawur, itu salah satu pisau apa itu? Apa ya? Celurit ya. Celuritnya mancep di kepala itu. Mancep kepala ya ditarik aja ya udah nggak diobati dewe nggak dibawa ke rumah sakit. Terus Bapak ditinggal begitu saja? Iya ditinggal sama mereka, diantem ya pokoknya nggak ada yang berani nolongi. Oh dihajar habis-habisan ya kayak gitu. Waduh. Nah itu ya kayak gitulah nakalnya. Iya, gitu. iya. Nah, tetapi ada satu prinsip di saya. Saya tahu bahwa orang miskin itu nggak enak. Karena itulah di hati kecil saya tetap berkata, saya mau pingin jadi orang berhasil. Nah itu. Sehingga saya tetap sekolah nakal, tapi belajar saya hebat. Oh, oke. Nah, sehingga saya menjadi the best student. Wow. Kondisi kayak gitu saya bisa jadi the best student satu sekolah loh. Satu sekolah ya, luar biasa. Satu sekolah, iya. Jadi STM misalnya kelas 1 gitu ya. Dari semua jurusan itu saya juara satunya. Wow. Diurut mungkin ada 500 siswa, saya nomor satunya. Itu. Itu anak-anak yang herannya di situ. Berarti ini orang bajingan tapi kok juara. Gitu ya? Iya, ini orang bajingan tapi pintar. Bisa juara umum kan gitu loh. Nah itu. Ya. Nah itu tetap tertanam dalam hati saya. Nah, singkat cerita, akhirnya saya lulus. Kebetulan karena saya pinter, anak-anak ini butuh bimbingan toh, anak kelas 3 ini. Nah, sehingga mereka setiap guru nggak ada, saya yang diminta jadi asisten ngajar. Oh ya. Nah, terus bagian lagi mereka kursus sama saya. Saya privatin, bimbel. Nah, saya dapat uang dari situ. Untuk biaya sekolah. Saya nggak jualan koran lagi, tapi saya dari situ. Nah, dari situ saya buka kursus kecil-kecilan. Akhirnya pada satu kesempatan saya nggak tahu caranya itu kenapa, gimana. Saya bertemu dengan seorang yang dosen bahasa Inggris, orang asing langsung. Nah, dari situ saya belajar bahasa Inggris. Nah, dari situ saya belajar bahasa Inggris dan akhirnya saya melamar di salah satu institusi di Surabaya ini. Ya, kemudian saya jadi
karyawan di sana. Mm-mm. Singkat Lulus cerita, STM itu ya? STM. Lulus STM ya? Iya, singkat cerita, Mm-mm. saya menjadi orang kedua di perusahaan itu, di institut salah satu Oh, lembaga itu. oke. Ya toh, Karena dipercaya ya, Pak ya? karena dipercaya. Itu masih nakal nggak itu? Masih berkelahi nggak itu? Ya masih, tetap Masih. masih. Artinya gini, ya kenakalannya udah beda. Kenakalannya sudah beda karena udah punya duit. Oh ya. Ya. Jadi nakalnya apa setelah punya duit? Ya cenderung tahu sendiri laki-laki kalau punya uang, nakalnya kan sudah tahu lah kemana larinya, ya kan? Nah itu. Tapi Main saya bukan perempuan. penjudi, tapi Main saya perempuan begitu? ya kurang Oke. lebih begitu ya. Ya pacar lah ya, bukan bukan ke lokalisasi pacar Oke. lah. Jadi pacarnya banyak nih ceritanya. Nah, ceritanya gitu. Oh, oke. Kan udah punya duit nih. Mm-mm. Nah, akhirnya tapi tetap nggak pernah ke gereja? nggak ke gereja. Hmm. Nah, suatu hari gini, yang kenapa saya nggak ke gereja waktu itu gini, ada batu sandungan sebetulnya. Kenapa, Pak? Jadi saya tinggal di salah satu rumah pendeta. Ya toh, kebetulan saudara. Nah, anehnya mereka ini pendeta ini sering ngumpul di sana, tapi mereka main judi. Oh. Jadi setiap Sabtu atau hari-hari tertentu, khususnya Sabtu malam Minggu, mereka ngumpul, mereka main kartu, main duit, namanya orang Batak. Iya. Ya toh? Namanya main joker karu lah istilahnya itu waktu itu. Ya toh? Iya. Loh, terus kemudian mereka Bapak bilang, heran aja, ini pendeta mau main gitu loh, ya? besok mereka mau Khotbah. Loh malam ini loh mereka saya main kartu kan gitu loh kan. Akhirnya ada salah satu pendeta itu bilang waktu itu ke saya, kamu nggak ikut CD gitu loh. Nah, jujur prinsip hidup saya waktu itu, money is number one. No God. Iya. Nggak Tuhan. Terus saya bilang, apakah gereja bisa kasih saya kekayaan? Saya bilang gitu. Ya toh. Karena apa? Karena gereja yang waktu itu menawarin saya untuk CD, itu kan saya harus CD kan 1 tahun. Nggak seperti gereja-gereja yang tahu ya. Gereja itu kan CD harus 1 tahun. Berarti saya setiap minggu kan berarti harus menghilangkan waktu saya untuk CD kan gitu lah. Nah padahal saya kan waktu itu karena ngototnya saya tadi itu prinsipnya harus berhasil, harus kaya, harus punya uang, karena orang miskin itu pasti posisinya di belakang. Maka saya harus cari duit. Jadi minggu pun saya kerja. Jadi waktu itu saya kerja mulai dari jam 7 pagi sampai jam 3 subuh. Wih, tidurnya kapan itu? Nggak ada. Nggak tidur. Wow. Paling tidur saya 2-3 jam. Wow. Efeknya duit banyak. Iya. Nah, itu yang membuat saya makin sombong. Makin sombong. Sampai akhirnya saya menikah dengan seorang wanita. Dia baik, sangat baik, dan sampai sekarang dia adalah istri saya. Dia anak Tuhan juga? Enggak, dia dari seberang. Dia dari orang yang tidak percaya dia. Nah, kemudian menikahnya di gereja? Enggak. Oh enggak. Okay. Enggak, saya enggak gereja. Saya bilang sekarang saya enggak ngerti tentang gitu-gitu gitu ya. Prinsip saya sama. Yang penting saya senang menikah gitu aja. Pokoknya prinsipnya ya Tuhannya orang itu kan sama gitu lah. Waktu itu ya. Gitu. Karena jadi karena saya akhirnya saya menghalalkan semua cara bagaimana supaya saya sukses, bagaimana saya supaya kaya kan gitu. Jadi semua saya halalkan. Termasuk saya harus bertapa. Termasuk saya harus koleksi keris, koleksi jimat-jimat, ngumpulin dukun-dukun. Jadi nggak ada istilah gereja, nggak ada namanya Tuhan. Kan gitu loh. Jadi kemana orang bilang ada tempat orang sakti di sana, ya saya datangin. Supaya kaya. Lu bisa nggak ngasih saya kerjaan? Lu bisa nggak ngelancarin saya kerjaan gitu? Dan memang kaya waktu itu? Kaya. Secara finansial iya. Secara finansial iya, berkecukupan, sangat berkecukupan. Nah, akhirnya tidak ada pikiran untuk Tuhan. Jujur nggak ada untuk Tuhan, nggak ada, sama sekali nggak ada. Nah, kapan saya mulai mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Nah, ketika waktu itu saya ngerjakan saya termasuk waktu itu karena keberhasilan itu, akhirnya saya punya usaha. Dan akhirnya saya punya kontraktor. Saya akhirnya kerja kontraktor. Karena kerja saya yang lama di institusi itu saya keluar. Karena waktu itu begini. Kan saya sudah pada puncak karir.
Terus saya bilang ke bosnya, bos, eh, bagaimana supaya kita karyawan di sini itu nyaman, kita ikut saham di perusahaan ini. Nah, bosnya nggak ngasih. Saya waktu itu masih usia muda, masih usia 23 kalau nggak salah, 22 kalau nggak salah. Saya sudah posisi orang kedua. Di atas saya udah nggak ada lagi. Ya, terpaksa saya nendang dia kan gitu loh. Oke. Nah, gitu loh. Itu salah satu kelicikan saya sebetulnya. Kalau dia berani jual sahamnya dia, nah saya kan ikut pegang saham. Yeah. Yang lainnya pegang saham. Berarti dia kan nggak 100% pemilik kan gitu loh. Itu sudah kelicikan saya sebetulnya gitu loh. Oke. Setelah keluar dari sana, akhirnya Bapak keluar, kerja sendiri, saya buka usaha sendiri. Berhasil juga? Berhasil. Pakai kuasa-kuasa yang tadi? Iya, pakai kuasa-kuasa tadi, berhasil. Pakai kuasa-kuasa kegelapan. Pakai kuasa kegelapan itu tadi, berhasil. Dan memang berhasil ya. Dan berhasil, secara finansial berhasil. Oke. Akhirnya pada satu titik Indonesia mengalami TMP, namanya Time Money Policy, Krismon 98. Oh. Nah, waktu itu semua uang saya dan ada di proyek, dan waktu itu saya salah satu rekanan di salah satu BUMN. Nah, ketika saya sedang ngerjakan proyeknya dia besar, tiba-tiba pemerintah waktu itu mengeluarkan suatu instruksi bahwa semua proyek yang tidak bersifat emergensi dihentikan. Wow. Padahal duitnya sudah masuk ke situ semua. Duit saya udah masuk di situ semua. Aduh. Dan supaya saya dapat duit, saya punya aset semuanya masuk di bank. Salah satu bank swasta untuk mendapatkan bank garansi. Iya toh. Nah, akhirnya karena itu dihentikan, lah supplier yang sudah masukin barang ke saya kan saya harus bayar. Iya. Mereka nggak mau tahu ya. Dan mereka nggak mau tahu. Kan gitu loh, nggak mau tahu. Nah, akhirnya mereka nuntut untuk saya bayar. Akhirnya saya nggak bisa bayar. Saya bilang saya juga kecekik kok. Kalian kecekik, ya udah sama-sama kita cekik-cekian gitu. Iya toh, gitu. Nah, ternyata bank yang tempat saya untuk menaruh aset ini itu disita bank juga gitu loh. Jadi jeruk makan jeruk. Dalam itu Pak. Iya toh, uang saya taruh di bank. Nah, banknya dia juga disita kan gitu loh. Nah, tapi waktu itu pimpinan bank itu ngomong ke saya, Pak Rufinus, bankku ini disita, asetmu cepet ambilin, gitu loh. Cepet ambilin, gitu loh. Nah, saya coba pokoknya terserah, jualan aja wis pokoknya. Nah, waktu itu saya iklankan semua waktu itu surat kabar pada zaman itu ya. Kembali saya nggak boleh ngomong ya. Iya, nggak boleh sebut. Ya, nggak boleh sebut ya. Semua surat kabar waktu itu iklannya saya masukin 1 bulan tiap hari. Tapi siapa yang mau beli waktu itu dolar tiba-tiba meledak jadi 17. Iya, betul. Dari 1.700. Hah? 1.250. Nah, 1.250 tiba-tiba meledak jadi 17. Kan orang nggak mau. Iya. Kan gitu loh. Akhirnya singkat cerita sampai akhirnya bank itu disita, rumahku ya katut. Jadi Bapak nggak punya apa-apa? Nggak punya apa-apa, bambung, Dari kiring. begitu kayanya, Habis. nggak punya apa-apa, habis sama sekali. Disita semua. Ya bayangkan Itu rumah. sudah menikah ya? Sudah punya anak belum? Sudah. Punya anak? Belum. Saya 8 tahun menikah, nggak punya anak. Padahal karena waktu itu saya ekonomi bagus, saya dipegang oleh salah satu profesor di Surabaya ini, ahli kandungan yang paling terkenal. Nggak boleh saya sebutkan lagi. Saya dipegang dia sampai tahunan. Nggak ada hasilnya, 0. Saya tanya, dok, ya apa hasilnya? Sabar. Di sini diceluk Pak Sabar ya. Pak Sabar mainnya di tretes ya. Iya toh? Kan itu loh. Jawabannya cuma sabar. Gitu loh. Oke. Nah, kan setelah nggak punya semua anak, habis, belum ada bambung. Nah, tapi waktu ditagih itu yang kekuatan istri saya itu luar biasa. Dia memang stres. Dia stres. Di rumah digedor, dibilang lah bajingan segala macam. Nah, bojoku jujur wayu, cantik. Paling cantik sedunia. Kalau saya jadi juri Miss Universe pasti menang. Karena istrinya paling cantik. Enggak, memang asli cantik. Ya. Nah, waktu itu dia punya pilihan banyak. Aku katut karo
tak terusno karo wong lanang Bambung iki, opo aku tak minggat ae kan gitu loh. Tapi ternyata dia tetap milih saya. Tetap setia dengan Tetap Bapak. setia. Nah, selama saya bermain kuasa kegelapan itu, dia udah ngomong, untuk apa kamu gitu-gitu itu? Nggak ada gunanya lah. Padahal Nggak usah pegang. beliau juga belum kenal Tuhan Yesus ya. Nggak, belum kenal Tuhan Yesus. Sama-sama nggak kenal Tuhan Yesus. Tapi dia selalu ngingatkan saya gitu loh. Ingatkan saya. Saya bilang, yes, gampang lah gitu. Karena dia lihat saya kan setiap Jumat Legi saya ngurusin keris-keris, ngurusin pusaka, ngurusin dari waktu-waktu tertentu. Rumah saya satu kamar itu saya sediakan kayak gini. Untuk kita penyembahan berhala di situ. Aduh. Karena dukun-dukun saya panggilin semua toh. Kita melakukan penyembahan berhala di situ. Untuk kita ya ritual lah. Nah gitu loh. Nah itu kosnya gitu. Nah ketika saya jatuh waktu itu, semua tak panggilin. Semua dukun-dukun yang nggak karu-karuan itu tak panggilin semua. Supaya bisa ditolongin. Supaya saya ditolong. Gimana supaya saya dapat pembeli? Gimana supaya saya keluar dari masalah ini? Bukan hanya di Jawa ini, sampai saya ke Sumatera sana. Sampai saya ketemu sama salah satu ahli tuh, orang pinter. Dia bilang ke Mbak Wahyu gini, tanganmu hilang loh. Oh. Betul. Oke. Jadi waktu itu istri saya bilang, Bu, Ibu mau pulang ke Surabaya? Iya. Bu, tak kasih oleh-oleh ya? Iya, boleh gitu. Apa? Ibu tak kasih berlian ya gitu. Iya tak? Iya gitu. Ibu tahu dari mana dia bikin berlian? Dari mana? Hah? Dia ambil gerenceng rokok. Jadi berlian? Gerenceng rokok tahu? Dilintingin sama dia gini. Satu, dicopek lagi, aku udah kayak gini. Tapi ini nggak berlian, tisu. Beginiin, 2, 3, 4, 5. Ayo Bu, untuk buat mainan cincin ya. Betul loh. Jadi berlian? Jadi berlian. Dan ini saya buktikan, saya bawa ke Delta Plaza. Ngetes. Bener? Dari Sumatera. Bener. Oh. Sekian karat, makanya hebatnya. Tapi nyatanya dia nggak bisa menyelesaikan masalahku. Oke. Jadi waktu itu saya bilang, aku mau pulang. Gitu. Tapi aku nggak punya sangu, tak bilang gitu. Kamu ada duit berapa? Duitku tinggal 100.000 gitu. Mana duitmu 100.000 itu? Ini. Dikasih ke saya kasih ke dia. Terus dia bilang, ya udah, masukin ke dompet. Udah pulang sana ke Sumatera. Lu mau beli apa saja, semuanya semua, nanti bisa kan? Lu bener loh. Aku mau beli pesawat, beli tiket. Iya toh, mau beli tiket. Berapa tiketnya? 2 juta. Tak buka dompetnya ada loh di 2 juta. Oh. Iya loh. Tapi dengan syarat dia bilang, jangan ambil susunya, jangan ambil kembalinya. Iya. Oh. Jadi saya pergi ke restoran mau makan, ya. Ambil kembaliannya gitu ya? Iya, ambil kembaliannya. Berapa Pak? 20.000. Ambil. Ada duitnya. Akhirnya saya tanya, lo ini duit kondi gitu. Lah waktu ngambil tiket, masa nggak dicek di X-ray? Ya. Asli loh. Ya. Kayak gitu loh. Ya. Tapi nyatanya nggak bisa nolong. Nggak bisa nolong. Singkat cerita, akhirnya rumah saya disita, Bang. Aset saya semua disita, Bang. Mobil-mobil saya disita, Bang. Terus Bapak tinggal di mana? Dan akhirnya aku kirim Bambung. Akhirnya dengan uang yang ada, saya ngontrak. Ngontrak rumah. Ngontrak rumah di daerah Tengger itu. Dan satu titik saya ngomong sama Tuhan. Kok masih ingat Tuhan? Akhirnya. Pernah dengar tentang Tuhan ya? Ya, otomatis pernah ya. Pernah ya. Terus karena kan sekolahnya sekolah Kristen ya? Sekolah Kristen, ya. Ya misa masih tetap pernah ikut lah ya, sekali 2 kali. Ya. Terus akhirnya waktu itu saya ngomong gini. Saya nggak tahu, tiba-tiba saya ngomong, Bapak, aku pulang. Mulai dari situlah saya akhirnya dipertemukan dengan seorang hamba Tuhan. Akhirnya saya berkenalan sama dia. Dari situlah saya mulai belajar berdoa. Nah, akhirnya timbul fire, keinginan untuk mendekat kepada Bapa. Walaupun masih miskin ini ya? Banget ya. Banget. Dan pada akhirnya waktu itu, sebelum ngontrak rumah itu,
ada satu hal yang sangat tragis, yaitu saya juga heran kenapa kok rumahku yang di Darmo Indah yang sekarang itu nggak kesita, nggak terdeteksi. Tidak terdeteksi. Oke. Tidak terdeteksi. Akhirnya Bapak pulang ke Darmo, ke Ke rumah yang Darmo sekarang? itu, tapi kan nggak ada pintu rumahnya. Nggak ada pintu nih, nggak ada apa-apa. Wong iku tak geletakno kok, nggak ada. Iya, karena saya kan waktu itu punya uang, punya rumah banyak. Kan nggak kreken itu gitu loh. Akhirnya saya sama istri saya tidur di situ. Ibu Wahyu tahu Tanpa pintu. Ibu Wahyu tahu? Itu Apa, Pak? rumah di pinggir jalan raya. Nggak ada pintu. Saya hanya punya sepeda motor Alfa. Itu yang tak pakai nutupin pintu. Saya sama istri saya tidur di situ dengan tikar. Bayangkan dari rumah yang punya garasi 4 mobil langsung masuk loh. Dengan sekarang langsung saya tidur di rumah tanpa pintu. Di rumah tanpa pintu, tanpa tempat tidur, di lantai. Pinggir jalan. Dan itu istri saya mau menerima loh kondisi hidup. Dan saya tidak ada cerita sama keluarga siapapun. Saya nggak mau. Bapak nggak minta bantuan? Enggak. Oke. Itu memang karakter Setelah saya. Bapak ketemu tadi dengan hamba Tuhan, kemudian dibimbing. Jadi setelah itulah saya akhirnya ngomong sama Tuhan. Disitulah momen saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku pulang. Aku pulang. Bapak langsung jadi semuanya satu persatu dikembalikan gitu? Oh, atau enggak. tetap proses? Enggak segampang itu. Oke. Itu yang orang harus memahami. Ya, tidak segampang itu. Akhirnya saya bilang saya pulang, ekonomi tetap nggak jalan. Tetapi saya hanya ada kedamaian. Kedamaian. Saya dibimbing seorang hamba Tuhan, diperkenalkan. Ya, dia ikut pelayanan, tak supiri, segala macam gitu ya. Nah, terus akhirnya nggak tahu hati saya ada kerinduan selalu ingin dekat sama dia. Nah, caranya yaitu akhirnya saya sering diajak ke Bukit Doa, ke Ungaran. Saya doa di sana, saya doa sama terus sama istri Oh, berdua. Terus saya berdoa di sana. Nah, akhirnya saya bisa kontrak rumah yang di Tengger itu. Di Tengger itu. Karena saya kan juga masih punya proyek. Ya toh, yang juga jatuh tempo, ada tagihan kan gitu ya. Cuman pada momen itu kan betul-betul berat waktu itu semua cut. Nah, akhirnya saya bisa kontrak rumah di Tengger itu. Cukup murah juga. Saya juga aneh-aneh dapat rumah kok murah. Alasannya katanya ya waktu itu saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Ternyata rumah itu tanda petik ada penghuninya gitu. Jadi orang takut, maka di kontrak murah gitu loh. Gitu. Karena 1 hari sebelumnya 2 hari sebelumnya itu anaknya mati di situ gitu loh. Oke. Gitu loh. Tapi ya. Bapak ketika masuk situ tidak terjadi cuek aja, wong aku bekas pengikut setan. Iya toh, pengikut setan. Terus? Iya toh. Ya, hal gitu-gitu. Malah aku pernah daftar loh, jadi itu di Trans TV pemburu hantu itu loh. Uji nyali. 3 kali loh aku daftar di situ, nggak ditompo-tompo. Oke, setelah Bapak mengalami pulang, akhirnya aku pulang Bapak, aku bilang, akhirnya aku doa. Nah, mulai disitulah saya merasa damai. Sekalipun belum dipulihkan ekonomi. Ada damai dengan Tuhan. Saya merasakan ada damai. Fire untuk saya doa itu kuat banget. Gimana nasib keris-kerisnya dan pegangan-pegangannya? Akhirnya itu saya buang. Saya panggil seorang dukun, saya bilang ini saya kasih semua ke kamu. Pakai acara pelepasan ya? Nggak ada gitu-gituan saya nggak. Saya hanya hubungan saya sama Bapak. Sama Tuhan. Saya hubungan dengan Bapak itu. Jadi akhirnya saya kasih dia, saya mulai komunikasi sama Bapak. Nah, di situ saya merasa fire dengan Bapak. Selalu melekat sama dia. Nah, itulah yang saya merasakan turning back saya itu 180 derajat. Ya, jadi semua karakter saya, penyembahan berhala saya, semua saya cut. Saya udah nggak mau lagi sentuh mereka gitu. Saya nggak mau lagi karena saya tahu semua itu akhirnya itu adalah tipuan ternyata. Dan tidak bisa memberikan damai sejahtera. Nyata kan? Nyata. Nah,
8 tahun saya menikah, dipegang seorang profesor. Ya, Tidak menghasilkan. tidak menghasilkan apa-apa. Uang saya hanya dihabiskan. Tetapi ketika saya dekat sama Bapak, ketika saya membangun keintiman dengan Bapak, ketika saya mengalami perjumpaan dengan Bapak, sekalipun bukan face to face, ya toh. Tapi aku tahu dia ada di hatiku, gitu loh. Dia membalut lukaku, dia nggak pernah ingat dosa-dosaku yang lalu. Nah, yang aku merasakan bagaimana dia memulihkan aku pertama kali, bukan ekonomi loh, tapi hatiku. Kemudian rumah tanggaku. Dalam situasi kayak gitu, Bu Wahyu, di mana saya udah nggak punya dokter, saya udah nggak dipegang medis sama sekali, ya toh. 3 bulan setelah saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tiba-tiba istri saya hamil. Wow, puji Tuhan. Loh, Setelah 8 tahun menikah? 8 tahun menikah. Luar biasa. Itu loh. Iya. Itu perbuatannya siapa? Gitu. Kalau bukan Tuhan nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. It's impossible. Ya, Itu loh. Nah. Kekasih Tuhan, Bapak Ibu yang menyaksikan apa yang disampaikan Pak Rovinus tadi, hanya satu nama yang bisa menolong kita. Pak Rovinus, sebagai closing statement, ada begitu banyak proses yang dialami Pak Rovinus ya. Mungkin di lain kesempatan ya, kita akan berbagi Pak Rovinus. Itu masih fase pertama. Masih fase pertama itu. Apa yang bisa Bapak sampaikan kepada pemirsa yang mungkin sedang mencari kedamaian, ingin kaya seperti Bapak, apa yang bisa Bapak katakan kepada mereka? Ya, jadi begini. Anda bisa mendapatkan kekayaan di luar Kristus. Bisa. Saya ngalami. Tapi Anda tidak bisa mendapatkan damai sejahtera di luar Kristus. Harta yang saya miliki waktu itu di luar Kristus tidak mendatangkan damai sejahtera bagi saya. Kenapa? Karena volume saya berantem sama istri pun sering kali gitu loh. Ya toh. Yang kedua, membuat kita akhirnya sombong tadi saya bilang. Sombong. Nah, tapi ketika kita sadar bahwa yang kita dapatkan itu karena kasih karunia Tuhan dari Tuhan Yesus, akhirnya membuat saya ya tidak bisa untuk sombong hati gitu loh. Jadi apapun masalah yang sedang kita hadapi, seperti saya waktu itu, jangan cari pertolongan di luar Kristus. Pertolongan di luar Kristus itu selalu meminta timbal balik. Itu Bu Ayu yang saya rasakan. Kita harus membayar sesuatu. Tapi di Kristus, di dalam Tuhan, waktu aku bertobat loh, aku kan tadi saya bilang, nggak ada sesuatu hal yang Tuhan tuntut dari saya loh, nggak ada loh, nggak ada loh, nggak ada. Jadi pemirsa, kalau Anda membutuhkan pertolongan, jangan cari pertolongan di luar Kristus. Betul. Hanya Kristus yang bisa menolong Anda. Saya Wahyu Widiawati pamit, kami pamit, sampai jumpa kembali. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, kesaksian yang sungguh menakjubkan ya Bapak Ibu dan teman-teman semua, dan itu sungguh memberkati kita semua karena kita melihat bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Dan ketika tiba-tiba Pak Rufinus Panggaribuan berkata, "Bapak, aku pulang," itu sesungguhnya adalah pekerjaan Roh Kudus. Ketika mungkin orang tuanya berdoa buat dia, mungkin saudara-saudaranya berdoa buat dia, mungkin juga doa dari anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang tidak dikenalnya di seluruh Indonesia. Mungkin juga saudara-saudara, saudari-saudari, dan kita semua yang selalu berdoa buat mereka yang terhilang supaya bertobat. Bisa jadi itu dampak dari sebuah doa yang luar biasa dipanjatkan oleh kita semua. Nah, baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, pelajaran yang besar buat kita adalah terus berdoa, mengasihi, dan melayani. Dan tentu saja tetap setia di dalam Tuhan, terus bertumbuh, terus berakar, dan terus berbuah. Jadilah berkat, jadilah terang, jadilah garam buat banyak orang.
Tuhan memberkati kita semua di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.